Kobaran api membakar 2 rumah milik warga di Jalan Hamzah Kuncit, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang melihat api membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Pemilik rumah histeris hingga pingsan melihat rumahnya ludes dilalap api. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil dinas kebakaran kota Palembang diterjunkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Penyebabnya diperkirakan ini korsleting. Menurut saksi yang melihat kejadian itu. Api berhasil dipadamkan berapa jam kemudian? Kalau dimutasi itu berkelang itu tidak lama itu bisa diatai, namun di 4 mobil damkar ke TKP. Untuk kerugian? Untuk kerugian, untuk material belum kita bisa jumlahkan. Untuk nilai ini korban nihil. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali pada Jumat sore. Penyebabnya helikopter diduga tersangkut tali layang-layang. Helikopter berjenis B505 Jet Ranger X terjatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat sore sekitar pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Helikopter dengan nomor penerbangan PKWSP ini rusak pada bagian depan dengan bagian ekor terpisah. 5 orang di dalamnya selamat. 3 diantaranya adalah warga negara asing yang menjadi penumpang dan 2 orang warga negara Indonesia sebagai pilot dan kopilot. Helikopter milik PT White Sky Aviation ini awalnya terbang rendah di atas rumah warga hingga akhirnya jatuh di sekitar akses jalan baru. Jatuhnya helikopter diduga akibat terlilit tali layang-layang. Helikopter bertipe B505 Jet Ranger X ini diproduksi perusahaan Bell Helicopter asal Kanada. Helikopter ini biasanya digunakan dalam sekolah penerbangan, aktivitas pariwisata, maupun untuk kepentingan korporasi. Per unitnya, helikopter ini dijual dengan harga $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 16,2 miliar rupiah. Kokpit pesawat ini bertipe full glass alias didominasi oleh kaca dan memiliki kapasitas 5 orang, 2 kru dan 3 penumpang. Helikopter menggunakan mesin turbo Mecha Arius 2R dengan kontrol mesin canggih VDEC Dual Channel. Kekuatannya pun mencapai maksimal 504 shaft horsepower. Selain itu, helikopter ini memiliki jangkauan terbang maksimal 360 nautical mile dan menggunakan sistem avionik G1000H dari Garmin. Helikopter ini dimiliki oleh White Sky Aviation untuk disewakan. Tarif sewanya bervariasi mulai dari 6,9 sampai 36 juta rupiah. Tim iNews melaporkan. Basarnas Bali telah mengevakuasi 5 korban jatuhnya helikopter berkode PKWSP dengan operator Bali Helitour di Suluban, Desa Pecatu, Badung. Korban berjumlah 5 orang terdiri dari 4 laki-laki dan perempuan. Kelima korban tersebut ialah Dedi Kurnia yang merupakan pilot Bali Helitour dan Oki selaku kru penerbangan. 3 korban lainnya adalah penumpang yang merupakan warga negara asing. 3 penumpang telah dibawa ke Rumah Sakit Siloam dengan menggunakan ambulans. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menginvestigasi penyebab kecelakaan. Berikut informasi lain, pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Tomang, Jakarta Barat pada Jumat sore. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, 2 unit rumah warga di perumahan ludes terbakar. Kebakaran di lokasi. Kobaran api disertai percikan listrik melanda permukiman padat penduduk di Jalan Banjir Kanal Tomang, Jakarta Barat, Jumat sore. Ya, dimonitor kembali telah terjadi kebakaran di jalan. Bangunan yang rata-rata semi permanen membuat api mudah membesar.
Sedikitnya 10 bangunan dari 2 RT, yakni RT 1 dan RT 2 di RW 11 ludes terbakar api. Warga dan petugas damkar berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Gimana bang awalnya bang tadi kebakarannya bang? Awalnya saya nggak tahu jelas, ini kan saya di mari nih. Api saya tengok udah gede kan. Awal dari mana saya nggak tahu deh. Nanti tinggal diidentifikasi. Ada berapa rumah nih bang yang kebakar bang? Banyak sih ya. Belum diidentifikasi nih, belum jelas nih. Ada 10 lebih bang? Lebih kayaknya. Oh lebih 10 malah lebih. 1 jam kemudian kobaran api berhasil dipadamkan. 17 mobil damkar gabungan dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Apinya udah gede bang, buruan bang. Daerah komplek Geperla, RW 4, RT 2 bang. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari 2 unit rumah warga di perumahan di Perla, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Tiur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api dan asap yang cukup tebal membuat warga di sekitar rumah yang terbakar panik dan mengeluarkan barang-barang berharga milik mereka untuk menghindari rambatan api ke bangunan lain. 6 unit mobil pemadam dari kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Usai 1 jam, api pun berhasil dipadamkan. Menurut salah satu warga, asap tebal disertai api tiba-tiba muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Pas itu ada kebakaran gitu. Pas asapnya tuh udah tebal, udah apinya tuh udah kelihatan. Banyak ya terjadi di rumah, setelah kita langsung muncul, nanti di dekatnya ternyata rumah. Ada berapa Pak yang kebakar? Dua rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani oleh petugas kepolisian dari Polsek Rawaluntu dan Polres Metro Bekasi Kota. Polisi pun masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah warung semi permanen di Kampung Negeri Baru, Kabupaten Waikanan, Lampung ludes terbakar. Api yang membesar juga menghanguskan kabel induk jaringan listrik di lokasi kejadian. Dari rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari 5 warung semi permanen di depan SPBU Simpang 4, Kampung Negeri Baru, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Jumat siang. Api yang membesar juga merambat dan membakar kabel induk jaringan listrik di lokasi kejadian. Diduga, api berasal dari kompor dan tabung gas yang meledak dari salah satu warung yang terbakar. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar dan BPBD Kabupaten Waikanan tiba di lokasi untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, pemilik warung ditaksir mencapai kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Waikanan, Lampung, Andrea Avandi, iNews melaporkan. Viral, warga sekampung turun tangan mengevakuasi mobil yang terperosok di jurang di Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga bergotong royong menarik mobil hanya dengan menggunakan tali. Aksi warga satu kampung gotong royong mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok di selokan viral di media sosial. Dalam video, nampak warga menarik badan mobil menggunakan tali. Tidak kalah heboh, emak-emak juga ikut andil menarik mobil ke tepi jalan. Ada juga yang menyemangati warga hingga mobil berhasil dievakuasi. Selain mendapat pujian warganet, aksi gotong royong ini juga diapresiasi oleh petugas kepolisian. Sangat mengapresiasi ya masyarakat yang telah membantu mobil tersebut ya sehingga bisa terlepas dari musibah, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dari hal tersebut.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara mobil dan 6 orang penumpangnya dievakuasi dengan keadaan selamat. Dari Endrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kembali viral di media sosial aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan di sebuah ruko di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah pelamar yang menjadi korban dimintai uang hingga jutaan rupiah agar bisa diterima bekerja. Naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita ditempatkan di PT Logistik lah ya, di Duren. Dari video yang viral di media sosial, terlihat para korban yang mengaku menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di PT TV Trans Logistik Indonesia sempat diusir petugas keamanan perusahaan tersebut. Para korban juga menceritakan bahwa mereka dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang hingga mencapai 1,7 juta rupiah agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Sementara saat dihampiri di lokasi pada Minggu siang, kondisi ruko tersebut nampak sepi dan kosong. Tidak ada tanda-tanda pekerjaan di ruko tersebut. Warga sekitar mengatakan bahwa sering melihat sejumlah pelamar kerja kerap mendatangi ruko tersebut. Para pelamar biasanya dimintai uang hingga mencapai 1,7 juta rupiah agar bisa diterima bekerja. Tempat buat interview kerja? Iya. Tapi katanya banyak yang ngeluarin uang, Bu. Bener atau nggak? Banyak lah. Banyak ratusan orang kali kena tipu. Udah yang kena tipu, Bu, ya? Pada suruh bayar gitu, Bu? Iya, 1.700.000. Oh, 1,7. Tapi yang saya Ibu tahu ada berapa orang Bu karyawannya, Bu? Kurang tahu sih, tapi banyak kayaknya. Ada OB-nya segala sih. Gitu. Sementara dari dugaan penipuan lamaran pekerjaan telah viral di media sosial, hingga saat ini belum ada tindakan dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, ini justru menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, bahwa tidak ada lamaran kerja yang mengharuskan atau mewajibkan pelamarnya untuk membayar. Logika sederhana, mencari kerja untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan upah, kok jadi ngeluarin uang gitu ya. Ya, ini harus dijadi pertanyaan, kalau misalnya memang mendapatkan lowongan kerja yang mengharuskan kita untuk membayar, patut dicurigai. Ya, ini untuk pelajaran untuk semua ya. Kita ke informasi selanjutnya. Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung hingga malam hari. Ratusan warga hadir di lokasi menyaksikan langsung rekonstruksi. Semua tersangka dihadirkan pada saat rekonstruksi, dan saat tersangka dihadirkan, warga ramai-ramai menyoraki pelaku. Bahkan saat rekonstruksi adegan pembakaran, warga tak bisa menyembunyikan emosi dan terus menyoraki pelaku. Sepanjang adegan, kedua pelaku terus menunduk, tak berani melihat warga yang ramai menonton. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah sepakat membentuk Satuan Tugas Satgas Impor Ilegal merespon maraknya produk impor. Produk impor ilegal akan diberantas melalui Satgas tersebut. Kementerian Perdagangan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas Impor Ilegal berisi 11 anggota dari kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan pemerintah kota serta provinsi. Satgas Impor Ilegal ini akan bertugas melakukan penyelidikan terhadap masuknya barang impor ilegal hingga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor. Terima kasih sampai jam 1 ya. Oke, Pak Menteri. Maka kita sepakati yang pertama, agar ada langkah cepat, itu pembentukan Satgas. Ya, Satgas yang nanti akan diumumkan. Nanti pengarahnya saya, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu nanti pelaksananya eselon 1. Sementara itu, Kementerian Perdagangan resmi menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.700 per liter. Menurut Zulhas, kenaikan head minyak kita sudah berdasarkan hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sudah edaran, sudah berlaku harga 15.700. Ya sudah. Nanti memang resminya, tapi ini sudah berlaku. Resminya nanti tentu ada
Permendak ya. Tapi sekarang udah berlaku kan? Sudah ada relaksasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Sudah. Ya kan ada hitungan dari BPKP ya, ada yang 15,5 dari pengusaha, naiknya sekarang dolar udah sekian, di pasar sudah sekian, ya ketemunya jalan tengah 15.700. Anda kembali menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, warga Kecamatan Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara mengejar dan menangkap mobil yang melakukan tabrak lari. Ya, saat diperiksa ternyata mobil mengangkut 4 karung berisikan ganja seberat 130 kg ganja yang dikirim ke Lampung. Mobil minibus ini diadang warga di Desa Manis, Kabupaten Asahan setelah melakukan tabrak lari. Warga yang kesal melampiaskannya dengan memecahkan kaca mobil. Saat digeledah, warga menemukan 4 karung besar mencurigakan. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan mendapati 130 kg paket ganja siap edar. Dari keterangan satu pelaku yang diamankan, ganja tersebut akan dibawa ke Lampung dengan mendapat upah 20 juta rupiah. Bawa dari mana? Kapan kau berangkat dari bandar? Jam 12 naik apa? Keras. Hah? Keras. Mobil. Oh iya. Sama-sama kawan satu lagi? 4. Mau diantar ke mana nih barang? Ke Lampung. Ke Lampung. Hingga kini, pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di Sat Narkoba Polres Asahan guna mencari tahu pemilik ganja serta penerima ganja di Lampung. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Di Jakarta, pemirsa, sebuah minibus kabur usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibatnya petugas SPBU mengalami luka-luka karena terseret sejauh 70 meter saat berusaha menghentikan minibus yang kabur. Dari rekaman CCTV terlihat petugas SPBU tengah mengisi BBM ke minibus berwarna putih di sebuah SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Usai mengisi BBM jenis Pertamax senilai Rp300.000, minibus tersebut kemudian tancap gas tanpa membayar. Mengetahui si pengemudi kabur, petugas SPBU berusaha menghentikan minibus putih hingga terseret sejauh 70 meter. Korban mengalami luka serius di bagian tangan, kaki, dan kepala usai terjatuh karena terseret minibus yang kabur. Terus pantulannya itu dia bukan nutup tangki nih. Nah, terus dia mau minta uang. Terus tiba-tiba dia nancep gas. Nah, itu jadi kelantungan di pintu mobilnya. Oh, petugas SPBU-nya terus keseret? Keseret sampai ini pintu keluar gedung PP. Ya, itu ada luka-luka. Luka sih kan ini tangan kanan kiri, kaki juga kanan kiri sama bagian kepala sini kayaknya ada yang. Nah, itu dia keadaan kata sih ngomong lepasin diri karena mobil kan keadaan kenceng. Oh, makin kenceng. Hingga kini belum diketahui identitas pengemudi minibus yang kabur tersebut. Kasus ini masih ditangani petugas Polsek Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Sementara itu, meski masih akan dibahas lebih lanjut, namun anggaran makan siang gratis di tiap daerah bisa berbeda-beda. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepastiannya dan berencana menggelar uji coba program tersebut di Solo, Jawa Tengah pekan depan. Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat, termasuk Solo. Hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya hari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000. Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana, Mas? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan
dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke Selama ini sudah ada? disampaikan Pak Erlangga itu belum pasti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final, Mas? Belum ada yang final ya, ditunggu dulu ya. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengefisiensikan pagu anggaran makan siang gratis sebesar 71 triliun rupiah. Yaitu dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Hal ini diungkapkan ekonom Herianto Irawan usai diajak berdiskusi oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Sementara itu, terkait dengan teknis program ini masih akan dibahas lebih detail. Anggaran makan siang gratis untuk setiap anak juga akan berbeda-beda di tiap daerah. Pertanyaan untuk makan siang gratis tadi saya rasa ini bukan saatnya. Yang saya bisa katakan di sini adalah sebuah hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi. Adapun langkah efisiensi anggaran ini juga bisa dinilai sebagai upaya baik pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan jika sedang marak di tengah-tengah kita, posisi selebritis menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan maupun di instansi. Dan kali ini satu lagi selebriti jadi peninggi BUMN. Dan aktor Fauzi Baadillah diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Fauzi Baadillah menjadi Komisaris PT Pos Indonesia. Penetapan disampaikan dalam RUPS hari Kamis 18 Juli 2024. Fauzi Baadillah ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia bersama Muhammad Budi Jatmiko. Fauzi Baadillah selama ini dikenal sebagai aktor film. Fauzi juga ditunjuk Partai Gerindra menjadi Koordinator Relawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. PT Pos Indonesia saat ini dipimpin oleh Faisal Rohmat Jumadi sebagai Direktur Utama. Sementara Renald Kasali menjabat sebagai Komisaris Utama. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Ya, hal tersebut dilakukan menjelang sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina. Bertempat di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, didampingi keluarga dan kuasa hukum hadir untuk menjalani pemeriksaan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pemeriksaan psikologi Saka dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pengajuan perlindungan ke LPSK, serta menjelang digelarnya sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina, yang pernah membuatnya mendekam di balik jeruji. Pemeriksaan dan pendampingan psikologi ini dilakukan untuk memastikan emosi Saka Tatal dalam kondisi baik. Ini jadi tidak berpengaruh terhadap nanti. Cuma bukan hanya kepentingan PK, tapi kepentingan memperbaiki psikologi Saka, mental Saka supaya lebih baik lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan.
Sementara itu keluarga almarhumah Vina meminta polisi kembali membuka data pembuktian kasus. Ya, salah satu yang disoroti barang bukti adalah isi chat dan ponsel korban dan pelaku. Wacana membuka dari awal lagi. Data kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai disuarakan. Keluarga Vina meminta polisi menyelidiki teman almarhumah Vina bernama Mega. Dia itu datang ke sini sama temennya minta uang gitu kan. Saya tanya tuh temennya itu siapa. Dia itu cuman bilang temennya Mega karena yang turun saat itu cuman satu orang datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya. Habis bisa sih rumah saya kan masuk gang nih. Jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Selain itu, kakak kandung Vina, Marliana, meminta polisi mengungkapkan isi chat yang sempat disampaikan tentang dugaan pembunuhan berencana. Tapi keluarga Vina hanya mendengar cerita saja dari Ibtu Rudiana, tak pernah lebih detail disampaikan bagaimana isi chat tersebut. Keluarga Vina juga bingung dengan handphone almarhumah Vina yang sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, tapi tidak diberikan kejelasan. Bahkan, handphone Vina masih belum kembali ke keluarganya hingga saat ini. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya, BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Dijatuhkan pembunuhan berencana itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya, Pak Rudiana dan teman-teman. Akankah kepolisian kembali mengungkap data-data baru dan membuka kembali dari awal kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina pada tahun 2016 lalu. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang, harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang, maupun itu saksi-saksi.
Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu. Untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kembali di Sinda Today, pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan akibat kebijakan cleansing Kadisdik DKI Jakarta. Setidaknya hingga saat ini sebanyak 107 guru honorer di sekolah negeri telah kehilangan pekerjaan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah guru honorer yang menjadi korban pemecatan atau cleansing oleh sekolah negeri di Jakarta. LBH Jakarta pun membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak. Hingga kini setidaknya terdapat 107 guru honorer yang tersebar di 5 kota madya Provinsi DKI Jakarta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, hingga sekolah menengah atas, SMA, yang mengalami pemecatan sepihak. Ada total 107 guru honorer yang terdampak dari kebijakan cleansing yang dilakukan di beberapa satuan pendidikan negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika itu teman-teman guru honorer datang berhimpun, kemudian kami berdiskusi terkait apa yang menjadi problem gitu ya. Dalam proses diskusi di Senin kemarin, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis. Ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis. Ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, ada juga yang sudah betul-betul tidak bekerja lagi, sudah betul-betul diberhentikan gitu oleh pihak sekolah. Dan kami menilai ini sepertinya ada dampak yang lebih meluas dan sebaran korban yang jauh lebih meluas. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin, membantah telah melakukan pemecatan terhadap 107 guru honorer di Jakarta. Menurutnya, 107 guru honorer tersebut ditertibkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena keberadaannya tanpa seleksi yang jelas serta tidak terdaftar di Dapodik. Kondisinya adalah guru honorer ini mereka dibiayai. Mereka diangkat oleh kepala sekolah, ya, dengan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas, ya. Dari 2017 dan bahkan 2022 pun kita sudah informasikan jangan mengangkat guru honorer, ya. Nah, namun dalam prakteknya ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang mengangkat guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS. Lebih jauh, Budi juga menjelaskan larangan pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah sudah disosialisasikan sejak 2017 lalu. Terkait hal ini, pihak Disdik pun akan melakukan pemanggilan dan evaluasi kepada kepala sekolah yang masih membandel dengan merekrut guru honorer tanpa prosedur yang jelas.
Dari Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah tembakan ke udara mewarnai penggerebekan pengedar narkoba di kota Medan, Sumatera Utara. 3 orang dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan usai sejumlah pelaku pengedar narkoba berupaya melarikan diri ketika petugas menggerebek TKP yang berada di Namogajah, Kecamatan Medan, Tuntungan. 3 pelaku berhasil ditangkap yang terdiri dari seorang wanita dan 2 pria. Seorang pria yang merupakan 1 dari 3 orang yang ditangkap adalah pengedar narkotika jenis ganja yang merupakan target operasi polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 14 bungkus ganja kering siap edar. Sedangkan 2 orang lagi diduga merupakan pengguna narkoba yang kerap datang ke lokasi ini untuk menggunakan narkoba. Selain menyita belasan paket ganja, polisi turut menyita sejumlah alat hisap narkoba dan puluhan plastik pembungkus narkoba. Tempat kejadian perkara diketahui memiliki medan yang sulit untuk dijangkau karena selain berada di tengah perkebunan jagung, jalan menuju lokasi juga dijaga oleh para pelaku. Pada saat kami melakukan penggerebekan, kami temukan 3 orang, diantaranya 1 wanita. Dan pada saat kami lakukan penggeledahan, ditemukan 14 amplop, yaitu daun ganja kering, dan ada 5 alat hisap sabu. Ketiga pelaku akan dimintai keterangannya guna mengungkap jaringan para pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pencurian di kota Depok kian marak dan sangat meresahkan. Kali ini 1 unit truk milik warga menjadi sasarannya pelaku pencurian. Aksinya pun terekam CCTV saat pelaku membawa truk hasil curiannya ke arah Jalan Raya Kartini, Pancoran Mas. Kamera CCTV di perumahan merekam saat-saat truk milik warga dicuri. Komplotan pencuri Kamis malam. Sebelum truk melintas, beberapa pelaku mengendarai sepeda motor melintas terlebih dahulu. 2 pelaku lebih dari 1 orang dan telah mengincar truk milik korban hingga akhirnya berhasil dibawa kabur pelaku. Pencurian ini terjadi di salah satu perumahan yang berada di Jalan Pemuda, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Korban Joni Rifai mengatakan peristiwa itu diketahui setelah adanya laporan petugas keamanan mendapati truk yang biasa diparkir tidak ada di tempat biasanya. Ketahuan pas satpam melihat kok mobilnya lewat jalan kecil lagi, jalannya cepat. Oh, satpam sempat melihat mobil jalan. Lewat, ya lebih sebentar. Ngejar sedikit tapi dia ragu kan. Ini kan udah subuh. Dia ragu ini mobil siapa atau gimana. Tapi dia lihat dulu ke sini. Truknya kan di sini kan truk yang kuning cuma 1. Jadi lihat dulu kemari. Lihat nggak ada, digedor-gedor, karena udah yang itu udah lari. Berbekal rekaman CCTV, korban pun telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Kasusnya ditangani Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Indriski melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Galuh dan juga pemirsa, berwisata di Yogyakarta tidak lengkap tanpa merasakan sensasi petualangan di lava kawasan Gunung Merapi. Di lokasi ini pengunjung dapat menguji adrenalin dengan menyusuri jejak erupsi Merapi yang penuh sejarah, sekaligus menikmati keindahan alam yang mempesona. Suara mesin jeep meraung-raung saat menembus genangan air yang cukup dalam di tengah sungai Kali Kuning, kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Melintasi sungai ini benar-benar menguji adrenalin karena jeep melaju kencang. Tak jarang air masuk ke dalam jeep sehingga penumpang bisa basah. Kegembiraan dan ketegangan bercampur menjadi satu hingga menciptakan sensasi dan pengalaman yang tak terlupakan. Jeep-jeep ini merupakan kendaraan off-road yang tangguh untuk membawa wisatawan melintasi berbagai medan berat seperti sungai berpasir dan berbatu bekas erupsi Merapi. Selain merasakan serunya trek air sungai, wisatawan juga dapat mengunjungi petilasan Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang dikenal gigih menjaga tradisi dan budaya setempat. Wisatawan bisa melihat langsung rumah dan benda-benda peninggalannya,
sekaligus mendengar cerita dedikasi dan keberanian sang juru kunci. Selanjutnya, wisatawan diajak melintasi Kali Adem, sebuah area desa yang kini tertutup material vulkanik. Di sini wisatawan dapat melihat bunker Kali Adem, tempat perlindungan darurat yang sayangnya tidak mampu menyelamatkan 2 orang relawan yang terjebak saat erupsi 2006. Treknya sangat-sangat gerunjal, jadi agak mencelat gitu. Ini nggak takut jatuh gitu ya? Nggak, aman. Dari sekian yang paling menantang apa? Paling menantang itu tanjakan yang tadi pas mau ke sini. Ada kubangan. Seru. Untuk treknya itu nanti kita akan basah-basahan juga. Pokoknya dijamin seru, menghibur. Kombinasi antara medan menantang dan keindahan alam membuat pengalaman lava tour begitu mengesankan. Tak hanya menawarkan sensasi berkendara off-road, wisata ini juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dari Yogyakarta, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, longboard salah satu olahraga ekstrim yang biasanya digemari para pria. Dan olahraga yang memadukan antara surfing dengan skateboard rupanya juga diminati oleh kaum hawa. Dan bagaimana keseruannya, berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, jika biasanya olahraga longboard itu dilakukan oleh para kaum pria, lantas bagaimanakah jika olahraga ini justru dilakukan oleh kaum wanita? Kita lihat keseruannya, yuk. Layaknya bermain olahraga skateboard, longboard juga menggunakan ketangkasan menggunakan papan seluncur. Namun yang berbeda, papan longboard ini menyempit di kedua ujungnya dan lebih panjang. Longboard lahir dari olahraga skateboard, namun dirancang agar penggunanya lebih stabil dan lama saat meluncur. Bagi pecinta surfing pun bisa menjajal olahraga ini sebagai alternatif untuk menyalurkan hobi surfing di darat. Nah, olahraga satu ini biasanya digemari oleh para pria. Tak kalah, para wanita ini rupanya juga mahir memainkan longboard. Bahkan mereka berseluncur dengan berbagai trik dan gaya masing-masing, meski terjatuh hingga lecet jadi taruhannya. Sekelompok wanita pecinta longboard ini pun tergabung dalam satu komunitas, menjadikan longboard semakin seru. Kalau aku bilang sih berbahaya ya, karena kalau udah speed terus jatuh tuh lumayan gitu. Mesti belajar slide segala macam gitu kan. Nah, pas pindah ke surf skate itu emang lebih mirip lagi sama surfing, karena gerakannya tuh kayak di air gitu. Aku masuknya dari 2020 sebenarnya karena suka ngeliat video di YouTube. Ada downhill gitu, tapi orang luar ya, bukan orang Indonesia. Tapi di Indonesia di YouTube banyakan cowok-cowok. Terus coba gabung di LGCI deh. Serunya sih kita kayak gini ya, suka main bareng sama cewek-cewek, nggak perlu lomba gitu. Terus kadang juga ada kompetisi ya, kita ikut kompetisi gitu. Bermain longboard wajib utamakan keamanan karena longboard dibuat khusus untuk meluncur dengan kecepatan tinggi. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo, Ayus melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sindo Today, pemirsa. Adanya pembaharuan keamanan pada Microsoft Windows mengakibatkan gangguan sistem di banyak negara. Gangguan yang disebut the blue screen of death juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imbasnya terjadi antrian panjang penumpang. Sebetulnya jujur baru tahu infonya itu di bandara ini karena melihat antrian juga panjang banget, jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum, kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info, yang diinfokan hanya delay-nya bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Sementara itu, PT Angkasa Pura II memastikan sistem teknologi dan informasi milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara berjalan normal. Adapun gangguan sistem IT saat ini hanya dialami beberapa maskapai.
Bahwa sistem IT milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara saat ini berjalan dengan normal serta berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan melayani penumpang pesawat. Adapun gangguan sistem IT sebagaimana yang tengah terjadi di sejumlah negara, saat ini dialami sistem IT milik beberapa maskapai. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. Sejumlah laporan menyebutkan gangguan disebabkan pembaruan perangkat lunak Microsoft. Komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 10 dilaporkan mengalami crash dan menampilkan blue screen of death setelah pembaruan untuk produk keamanan yang disediakan oleh perusahaan CrowdStrike. Blue screen of death mengacu pada layar biru kematian yang umum digunakan untuk menggambarkan kerusakan sistem pada sistem operasi Windows milik Microsoft. Microsoft mengklaim mereka mengambil tindakan mitigasi sebagai respon terhadap masalah layanan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Gangguan pembaruan perangkat lunak Microsoft mengakibatkan gangguan pelayanan check-in di Bandara Soekarno-Hatta sehingga sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ayu, apakah pelayanan check-in secara manual ini masih dilakukan? Ya, Cikal, Galuh dan juga pemirsa, saat ini keadaannya walaupun memang sempat terdampak adanya problem yaitu Microsoft down yang mengakibatkan ada antrian panjang karena memang sejak dari hari Jumat terhitung hingga tadi malam memang di Bandara Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di tempat check-in penumpang dan bagasi di tempat saya melaporkan ini sempat terjadi antrian yang panjang karena memang para penumpang ini diharuskan untuk melakukan check-in secara manual. Namun saat ini terkini memang kondisinya sudah kembali normal. Saat ini sudah tidak terjadi antrian yang panjang, bahkan para penumpang juga sudah bisa melakukan check-in online dan tidak diharuskan lagi untuk melakukan check-in secara manual. Meskipun saat ini keadaannya sudah berbeda jika dibandingkan dengan tadi malam, namun kami juga masih tetap melihat adanya antrian di beberapa maskapai yang memang antrian ini diakibatkan karena tingginya volume dari penumpang, bukan diakibatkan dari adanya gangguan sistem yang mengakibatkan para penumpang harus melakukan check-in secara manual. Dan memang meskipun saat ini keadaannya sudah kembali normal, tetap dihimbau kepada seluruh para penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk dapat datang setengah jam sebelum jam keberangkatan pesawat agar nantinya dapat menghindari kendala-kendala yang tidak diinginkan. Selain itu juga Cikal, Galuh dan juga pemirsa, memang dikabarkan pada hari Jumat kemarin tepatnya terjadi gangguan yaitu Microsoft mengalami down sehingga ini memberikan impact ataupun dampak yang cukup besar di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 keberangkatan ini. Karena tadi kami sempat mewawancarai petugas yang menyebutkan antrian terjadi mengular cukup panjang dan sehingga dari pihak bandara juga pihak maskapai kemudian melakukan pembukaan untuk konter-konter tambahan sehingga yang biasanya ada sebanyak 5 konter yang dibuka untuk melayani penumpang, tapi pada tadi malam bisa mencapai hingga 10 hingga 12 konter yang melayani seluruh penumpang agar tidak terjadi penumpukan. Dan saat ini pemirsa, bagi Anda yang ingin berpergian saat ini di Bandara Soekarno-Hatta sudah normal kembali, kami tekankan, namun harus diwaspadai karena memang jika melihat dari lalu lalang masyarakat ataupun para calon penumpang ini cukup tinggi, jadi kami himbau kepada Anda untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga barang bawaan Anda. Demikian kembali ke studio. Ya, Ayu TV meskipun sudah mulai normal kembali, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sistem akan down kembali dan lain sebagainya. Kira-kira apa saja antisipasi yang dilakukan oleh pihak bandara apabila hal tersebut terjadi kembali?
Iya, Galuh dan juga pemirsa, mengingat ini jika nantinya terjadi down kembali karena ini berhubungan dengan sistem, maka dari pihak bandara dan juga maskapai memang sudah melakukan pensiagaan, yaitu memang konter-konter sudah disiagakan sebanyak 7 konter, nantinya disiagakan kembali apabila berjaga-jaga kendala trouble ini kembali ada, maka ke-7 konter ini akan kembali dibuka. Dan nantinya juga selain itu juga para petugasnya tidak hanya petugas dari konter saja, dari pihak maskapai dan juga bandara sudah mengerahkan untuk security, kemudian juga ada customer service yang nantinya bisa membantu para penumpang, sehingga diharapkan dengan adanya beberapa mekanisme ini dapat mengakomodir penumpang yang nantinya tidak akan mengakibatkan antrian yang cukup mengular. Galuh. Ya, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.